Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Marliana. Saya dari Man 1 Kota Cilegon. Nah, di samping saya itu suami namanya Muhammad Safiuddin. Saya akan mendeskripsikan dari 15 pertanyaan yang saya buat di tugas mandiri KB2. Langsung saja ya. Penemu kipas angin listrik adalah seorang warga Amerika yang bernama Schuyler Scott Wheeler pada sekitar tahun 1882. Nah, Wheeler ini masih menggunakan baling-baling tanpa adanya penutup, dan kemudian dikembangkan lagi oleh temannya Philip H. Diel pada tahun 1904. Nah, Philip ini menggunakan tenaga listrik agar kipas angin berputar dengan lebih kencang dan bisa mencapai 180 derajat. Nah, kipas angin ini digunakan untuk menghasilkan angin. Fungsi yang umum adalah untuk pendingin udara, penyegar udara, ventilasi, dan bisa juga untuk pengering. Kipas angin ini bisa dijumpai di penyedot debu dan ornamen yang ada di peralatan rumah tangga. Kipas angin itu bukan hanya untuk menyegarkan udara, tapi ada beberapa manfaat juga yang didapat dari kipas angin, yaitu dapat meningkatkan sirkulasi udara, menghasilkan udara yang sehat, kita bisa lebih hemat dan menghindari bau pengap pada ruangan. Nah, kipas angin ini ada beberapa macam, yaitu kipas angin baling-baling, kipas angin tangan, kipas angin listrik, kipas aki, dan kipas modern. Nah, ada juga beberapa komponen-komponen yang ada di dalam kipas angin. Yang pertama, dinamo penggerak, kapasitor, ketiga baling-baling, keempat pelindung atau tralis, yang kelima cover mesin, keenam gearbox, 7 batang penyangga, 9 colokan dan kabel. Nah, kipas angin ini bisa dikontrol melalui 3 untuk meningkatkan kecepatannya. Yang pertama menggunakan remote, yang kedua tali penarik, dan yang ketiga menggunakan pemutar. Sekian, itu saja deskripsi dari saya. Nah, saya ingin pendapat dari suami, kira-kira berapa persen deskripsi saya yang saya sampaikan. Oke, untuk penilaian saya atas deskripsi yang telah disampaikan oleh istri saya, Eka Marliana, sudah mencapai 85%. Untuk isi ya sama, hanya kata-kata saja mungkin ya sedikit berbeda dengan apa yang ada di isi. Itu saja. Terima kasih. Nah, sekarang saya akan mencoba suami untuk mendeskripsikan ulang apa yang dia baca dan apa yang dia dengar. Silakan. Jadi dari apa yang saya dengar dan saya baca tadi tentang deskripsi yang disampaikan oleh istri saya, langsung saja intinya, penemu kipas angin listrik adalah seorang warga Amerika yang bernama Schuyler Scott Wheeler pada sekitar tahun 1882. Tapi halnya Schuyler tersebut masih tampilan yang masih kuno, jadi menggunakan baling-baling saja, belum ada penutupnya, masih tradisional.
dan akhirnya dikembangkan oleh Philip Hadiel pada tahun 1904 dan sedikit memodifikasi bentuk dan kipas angin tersebut menggunakan listrik sehingga bisa menghasilkan udara yang sangat kencang, dingin atau sejuk hampir sekitar 180 derajat. Dan fungsi umumnya untuk kipas angin menggunakan tenaga listrik bisa untuk pendingin, bisa untuk pengering. Yang biasa dijumpai untuk kipas angin bisa ada di alat penyedot debu, situ ada. Dan bentuk-bentuknya kipas angin sekarang sudah banyak jenisnya. Ada yang kipas angin menggunakan tangan atau kipas angin menggunakan listrik. Biasa sekarang udah modifikasi udah banyak. Ada yang menggunakan chart atau CPU langsung, ada yang menggunakan langsung listrik. Sekarang modifikasinya udah banyak. Dan ada beberapa komponen-komponen pada kipas angin yang modern sekarang seperti dinamo, kapasitor, baling-baling, pelindung, dan lain-lain. Dan untuk kipas angin sekarang yang menggunakan listrik, untuk mengontrol kecepatan putaran ada beberapa jenis. Ada yang menggunakan remote control, ada yang menggunakan manual atau tali ditarik, atau lebih sederhana lagi diputar, pemutar sendiri. Itu saja dari hasil membaca saya tadi dan mendengarkan deskripsi dari istri saya. Terima kasih, silakan istri saya untuk menilai. Baik, yang saya dengar ternyata setengahnya dari saya yang saya baca ya. Jadi suami saya ini berarti pendengar setia. Dia bisa langsung menangkap apa yang saya sampaikan dan dia baca sendiri gitu kan. Nah, cukup sekian dari kita. Semoga Bapak bisa menilai deskripsi tentang saya ini. Ya, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.